Hai Capricorn, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Seperti biasa, gue mulai dengan lalalala. Kalau kalian, maksudnya prolog apa itulah namanya ya. Kalau kalian udah ngelotok, skip aja. Yang jelas buat yang baru-baru, ini timeless dan general. Artinya timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini dan message-nya resonates, artinya waktu yang tepat untuk kalian menonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watcher, siapapun yang lagi dealing dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena kita suka saling mengadopsi energi satu sama lain tergantung intensitas koneksi kalian. Dan bacaan ini itu untuk Capricorn Sun sign, Capricorn Rising sign lebih pastinya, atau Ascendant sign, Capricorn Venus sign, Mars sign, dan juga Moon sign. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrologi, itu gratis. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian dapat berchart kalian. Gue saranin untuk di save karena setiap individu itu terdiri dari beberapa zodiak dan beberapa planet. Jadi asik aja mempelajari diri sendiri. Nah, dan seperti layaknya berchart, bulanan itu setiap bulannya gue buka reading per zodiaknya itu berdasarkan berchart kalian, 12 kartu, 12 house, 12 rumah. Kalau gue lagi baca Capricorn, artinya Capricorn di rumah pertama. Ini layaknya Capricorn sebagai rising sign atau ascendant sign gitu ya. Nah, kalau Capricorn di rumah pertama, rumah kedua, rumah pertama itu selalu tentang self, tentang bagaimana dunia melihat kalian, bagaimana orang lain melihat kalian, dan apa yang terjadi secara fisik dan nyata ke kalian. Dan kalau rumah satunya Capricorn, rumah keduanya setelah Capricorn ada Aquarius, rumahnya Aquarius. Dan rumah kedua itu selalu tentang income, tentang material possession atau harta benda kalian, tentang value, prioritas dan etika bekerja. Oke. Atau ya itu. Di rumah ketiga itu ada Pisces. Karena setelah Aquarius ada Pisces. Jadi rumah ketiga itu selalu tentang mindset, tentang pola pikir kalian, tentang persepsi, komunikasi kalian dengan orang-orang terdekat, dan juga social activities kalian, hobi kalian ya, dan juga pengetahuan atau wawasan kalian dari kecil hingga sekarang, dan so on ya. Jadi silahkan nanti gue akan bacanya juga seperti itu gitu, karena gue lagi menyiapkan deskripsi itu gitu, rumah satu apa, rumah kedua apa yang akan gue taruh di box description gue. Jadi untuk sementara waktu silahkan tune in. Kalau emang belum subscribe. Apalagi ini nantinya akan gue klarifikasi. Nah, kalau memang resonates buat kalian dan kalian ingin menggali lebih dalam ya, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading yang kalian akan dapatkan aksesnya melalui Karya Karsa atau jadi member. Semua informasi ada di box description, dan juga kalau mau personal reading saya open untuk itu. Sejak kapan gue ngomong saya? By the way, dari Oracle card gue juga udah pre-shuffle ya. Gue pakai Wisdom of the Oracle dan Mystical Shaman, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card, Conversation with God. Lanjut ya, langsung. Di rumah pertama kalian tentang self, apa yang terjadi ke kalian secara fisik dan nyata, dan bagaimana dunia melihat kalian. Kalian dapat Knight of Swords. Kalian lebih mengutamakan sekarang ini untuk berkomunikasi bagaimana adanya. Kalian nggak mau tahu bentuknya seperti apa, approach-nya, pendekatannya seperti apa. Gue nyampein apa adanya, titik. Suka nggak suka bukan urusan gue, kurang lebih gitu. Ini energinya Gemini, yang mana di rumah Gemini kalian dapat
Rumah Gemini itu rumah keseharian dan kesehatan, self analysis juga, bagaimana kalian menggunakan waktu. Kalian dapat Six of Pentacles tapi kebalik ya. Six of Pentacles kebalik. Kalau tegakin masalah hukum sebab dan akibat, ini keseimbangan antara memberi dan menerima ya, entah itu waktu, entah itu materi ya. Apapun itu, memberi dan menerima ya. Kebalik, ada ketidakseimbangan di dalam keseharian kalian ya. Dan ini energi Libra. Nantilah kita lanjutin di ketika kita bahas rumahnya si Gemini. Artinya ya, kalian akan jujur sejujur-jujurnya mengungkapkan apapun yang tidak seimbang dalam realitas kalian sendiri. Kalian tidak mau jadinya delusif, kalian nggak mau jadinya salah satu harus mengorbankan gitu. Kalian ingin seimbang aja. Dan kalian lebih waspada dalam menilai. Bahkan dalam materi pun kalian juga akan waspada, juga berhemat mungkin. Di rumah kedua, income, etika dalam bekerja, harta benda, pemilikan, ya, material possession, tentang value, prioritas, kalian dapat Hierophant. Ini tentang, mungkin lebih tepatnya tentang kontrak ya. Kontrak. Hierophant itu juga institusi. Hierophant itu juga komitmen. Teacher, guru. Itu energinya Taurus. Itu di rumah, emang secara original itu rumahnya Taurus. Rumahnya Taurus. Secara original benar. Secara original itu rumahnya Taurus, tapi ini buat kalian ini rumahnya Aquarius ya. Rumahnya Aquarius. Tapi ada energinya Taurus. Sedangkan di rumahnya Taurus ya, kalian ada King of Cups. Energi Pisces. Atau Pisces Scorpio. Ya, mungkin kalian dealing dengan Pisces atau enggak Scorpio. Itu ada cinta. Jadi kayaknya ini juga tentang ikatan atau relationship ya, kontrak, atau bisa dibilang married, pernikahan ya. Di rumah ketiga, mindset, persepsi, pola pikir, komunikasi dengan lingkungan terdekat, dan value, keyakinan-keyakinan atau pengetahuan juga wawasan yang kalian yakini. Kalian dapat Four of Pentacles. Kalian lagi holding yourself back ya. Kalian lagi narik diri. Kalian nggak terlalu terbuka, yang jelas. Kalian lebih waspada. Itu rumahnya si Pisces. Di rumah keempat, rumahnya Aries. Itu tentang home, family, juga fondasi. Kalian dapat Judgment. Energinya Scorpio. Ini kesempatan kedua. Tentang apapun yang sudah terjadi. Mungkin ada salah penilaian. Ya, ada kesempatan kedua untuk memperbaiki dengan approach yang berbeda. Sedangkan di rumahnya Scorpio, kalian dapat Ten of Cups. Kebalik. Ten of Cups kebalik itu rumah tangga yang sudah berakhir. Sudah tidak ada kebahagiaan. At least. Mungkin belum berakhir, tapi sudah tidak ada kebahagiaan. Di rumahnya Taurus, King of Cups.
Di rumahnya Taurus, di rumah kelima, itu tentang intelektual, kreativitas, pleasure, aktualisasi diri, anak-anak, juga jiwa kekanak-kanakan, dan starting something new. Itu ada King of Cups. Bagaimana kalian mengekspresikan diri? Ada cinta sih, ada pengertian, ada wisdom. Wisdomnya itu lebih ke emosional ya, secara emosi. Di rumah ke-6, di rumahnya Gemini, Six of Pentacles kebalik yang udah gue jelasin tadi ya. Yang mana energi Libra, ada ketidakseimbangan di keseharian kalian dalam memberi dan menerima, dan itu pun juga sifatnya karmik ya. Apapun yang tidak seimbang itu sifatnya karmik, dan ya sebab dan akibat itu jadi ada yang berhutang gitu. Entah itu tindakan atau ya materi, nilai ya. Dan ini energi Libra. Kalau kalian berhubungan Libra, ada ketidakseimbangan di situ. Dan di rumahnya Libra sendiri ada The Hangman, energi Pisces. Tapi ini kebalik juga. Artinya sudah dapat pencerahan. Di rumahnya Pisces, di rumahnya Libra, buat kalian itu tentang karir, reputasi, long term goals, juga status sosial. Hangman kebalik. Hangman itu rumahnya Pisces, energinya Pisces ya. Yang mana secara original rumahnya Pisces itu di rumah ke-12 karmik ya, atau ending, closure, limiting beliefs ya. Bagusnya Hangman ini kebalik. Artinya dia tuh sudah tidak lagi berkorban. Kalian sudah tidak lagi berkorban untuk apapun itu. Kalian sudah mendapatkan pencerahan, jadi ending itu sudah tampak. Entah itu status sosial, entah itu karir, bahkan long term goals yang tadinya itu target kalian, mungkin kalian sudah bergeser track gitu. Dan di rumah Pisces lagi, yaitu di mindset, Four of Pentacles. Kalian lagi menarik diri. Untuk apapun itu, reputasi, long term goals ya, atau bahkan status sosial sendiri. Di rumah relationship itu, di rumahnya Cancer, kalian dapat Queen of Wands kebalik. Ini energi Leo. Artinya kalian sudah tidak punya ambisi. Jadinya malah ini apa sih namanya? Nasty. Queen of Wands kebalik itu bukan yang sumringah, bukan yang solar, bukan yang happy, bukan ya sociable. Queen of Wands kebalik, she's a bitch. Kalau kebalik ya, karena antipati. Istilahnya dia kalau udah nggak suka, sebel, jelas banget. Dia akan ekspresikan itu juga. Dan di rumahnya Leo sendiri itu ada The Star, energi Aquarius, yang mana artinya siklus itu sudah kelar. Jadi relationship kalian baru saja kelar mungkin ya, sudah berakhir ya. Dan ya baik lagi pernikahan, rumah tangga, karena ini kan di rumahnya Leo ada energi Aquarius. Di rumahnya Leo itu juga tentang finansial ya, tentang finansial, tentang misteri, seks, joint venture, partner resources, warisan, properti ya. Dan itu energinya Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada apa? Hierophant, kontrak, ikatan, pernikahan yang sudah kelar. Karena the world itu mungkin bahkan sudah nggak ada komunikasi.
The World itu juga tentang teknologi dan komunikasi yang sudah siklusnya sudah kelar. Ya mungkin juga tentang Gonogini ya, karena itu di rumah ke-8, dan itu juga setelah rumah ke-7 relationship kan masuk ke rumah ke-8 ya, partner resources tadi, the work tadi ya. Ini juga tentang Gonogini juga, mungkin sengketa dalam hal finansial. Dan di rumah ke-9, rumah ke-9 itu rumahnya Virgo. Rumahnya Virgo yang mana buat kalian itu tentang travel, tentang wisdom, filosofi, higher education, perbedaan latar belakang budaya dan agama, juga tentang foreign, sesuatu yang asing, baru, hukum. Kalian dapat The Empress, energi Venus. The Empress ingin memulai sesuatu yang baru, tentang pihak ketiga juga ya, mungkin ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga atau di masa lalu atau apa ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, siap melahirkan suatu suasana atau kondisi yang baru ya. Dan energi Venus itu di Pisces, Four of Pentacles. Balik lagi ke rumahnya Pisces buat kalian, Four of Pentacles, lagi menarik diri. Kalau kalian dealing dengan Pisces ya, Pisces lagi narik diri. Tapi yang jelas Venus itu rule Libra juga Taurus ya. Pisces lagi, Pisces lagi. Kalian berhubungan dengan Pisces. Kalian mendapatkan pencerahan akan apa itu cinta ya. Untuk karir, reputasi dan bla bla bla. Dengan status sosial ya, gue dijelaskan the Hangman. Jadi kalian mendapatkan pencerahan dari apapun pengorbanan kalian selama ini ya. Pencerahan itu adalah ending itu sendiri, karmik ya, apapun yang karma itu menyadarkan kalian ini, karena sebentar lagi juga kan dia Merkuri masuk ke ini ya, sebentar lagi Merkuri masuk ke Pisces, yang mana artinya super conscious ya. Kesadaran yang bikin kita melek akan apapun yang mengikat kita, energinya itu. Dan untuk tanggal untuk di rumahnya Scorpio, Ten of Cups kebalik, rumah tangga yang berakhir, yang tidak bahagia. Itu di rumahnya network, friendship, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, komunikasi, harapan-harapan. And it's over. Dan di rumah ke-12 buat kalian itu di rumahnya Sagittarius ya. Di rumahnya Sagittarius itu di rumahnya ending, closure, karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, spiritual. Kalian dapat Seven of Pentacles kebalik. Kalian juga mendapatkan kesadaran, awareness ya, seperti gue bilang, rumahnya Pisces originally di rumah ke-12, di rumah akhir dan karma itu sendiri. Kalian sudah menyadari sisi material, sisi duniawi yang bagaimana yang mengikat kalian. Karena Seven of Pentacles itu energinya Capricorn, energi kalian sendiri. Oke. Yang mana di rumahnya Capricorn, self, kalian dapat Knight of Swords, energi Gemini. Dan di Gemini itu lagi ada North Node sampai 2 tahun ke depan, yang mana adalah takdir. Dan di baliknya North Node itu ada South Node ya.
yang biasanya kita, apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita terbiasa gitu. Kalau kita menuju ke Nornus takdir, artinya kita harus meninggalkan yang lama. Ya. Sedangkan ya Gemini di rumah ke 6. Kesehatan enggak, biasa sehari-hari. Dan Sagittarius di Seven of Pentacles. Kebalik, dua-duanya kebalik. Ya. Dan Mars itu ada di Gemini. Mars itu ada di Gemini. Jadi tindakan apa yang kalian, jadi fokus kalian tuh lebih ke habit kalian sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan lama yang kalian harus sikapi untuk mendapatkan realitas yang berbeda. Ya. Sedangkan di rumah kalian sendiri itu ada Pluto, transformasi itu sendiri. Dan di rumah kedua di mana income, ya kan, material possession, rumahnya Aqua, ada Saturn dan Jupiter, itu karmic planets. Ada Hierophant, guru, pernikahan, kontrak, komitmen, yang mungkin sumber income kalian itu harus berakhir. Apapun yang mengikat. Oke, mungkin kalian berhubungan dengan Gemini, Taurus, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Leo. Dan Capricorn seperti kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Ace of Wands, kalian punya semangat, motivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Hasrat. Kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading. Aksesnya ada di box description, keterangannya ya. Gue akan klarifikasi the Hierophant, Seven of Pentacles, the Queen of Wands, the Star, the Empress. Ya. Dan di extended kalian akan mendapatkan apa dampak pergerakan planet di bulan Maret ya untuk kalian. Oke, langsung aja ke Oracle Message dari Wisdom of the Oracle. Kalian dapat Never Ending Story, round. Menurut gue sama aja, spiral, muter-muter, adalah cerita yang nggak kelar, ya kan? Imagine. Pertanyaan gue, apa sih yang lo bayangin? Apa sih yang kalian bayangin? Kok cuma muter-muter aja gitu? Kita punya kemampuan untuk berimajinasi. Ada yang salah, seakan-akan ada yang salah dalam kita berimajinasi. Sehingga kita dibawa selalu kembali ke cerita yang sama. Energinya kok dapetnya ini lagi. Same shirt, different eyes, same shit, different faces. New life, alam bawah sadar kalian longing for a new life. Dari mystical shaman kalian dapat luminous warrior, pendekar, pembawa terang itu sendiri. Terangnya itu dari dalam. Kalian sudah mendapatkan itu terang dari dalam diri kalian sendiri. Kalian sudah sadari, dengan middle word kalian sudah sadari, dunia ini maksudnya memang jembatan ya, antara spiritual dan material. Dan hidup itu adalah perjalanan. Alam bawah sadarnya. Vision quest. Ini semua tentang visi kita masing-masing. Bagaimana kita dengan mystical shaman, bagaimana kita meng-create story untuk diri kita sendiri dan orang lain. Keren loh, Kapi.
rainmaker, master of manifestor. Ya. Kalian sanggup menciptakan apapun yang kalian inginkan. Tapi hati-hati dengan curse. Ya. Curse, kutukan yang selalu berulang. Dan journey itu sendiri adalah yang penting departure, keberangkatan. Gak perlu kita harus tahu kemana, gimana. Yang penting just do it. Dari Divine Wisdom Oracle card, Divine Wisdom card, ya. Di sini, what will life do now? No other question is relevant. No other question is meaningful. No other question has any importance to your soul. Apa yang cinta akan lakukan saat ini? Tidak ada pertanyaan yang lebih relevan. Tidak ada pertanyaan yang lebih punya arti. Tidak ada pertanyaan yang punya kepentingan untuk jiwa kalian. Oke, sekali lagi kalau mau personal reading juga bisa langsung kontak gue, ada HP gue, ada kalau mau jadi member juga ada semuanya di situ, atau kalian mau kayak standard reading juga ada di situ. Oke. Kalau emang resonance jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dah.